Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewanti, NIM 3219125. Saya di sini akan mencoba menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah adalah ilmu yang menjelaskan tentang sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah, termasuk faktor moral dan norma. Ekonomi mikro syariah adalah satu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku individu baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatannya selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, kerangka teori ekonomi mikro Islam. Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga, kualitas input barang yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang, yang akan menentukan harga, jumlah penawaran, dan permintaan barang dan jasa. Ekonomi mikro membahas cara kerja industri individual dan perilaku unit-unit pengambilan keputusan ekonomi individual tentang perusahaan, bisnis, dan rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini meliputi tentang mengenai keseimbangan umum, keadaan pasar dan informasi, dan pilihan dalam ketidakpastian. Yang ketiga, rancang bangun ekonomi mikro syariah. Pengertian ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro disebut sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan, dan penawaran. Manfaat dari teori ekonomi mikro syariah yaitu ilmu ekonomi yang memfokuskan pada fenomena yang ada, yang menerangkan fenomena yang terjadi menggunakan hukum-hukum dasar yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya seperti dalam ekonomi mikro dapat menerangkan kepada kita apa penyebab dari turun dan naiknya output, dan apa dampak dari output, dan apa dampak dari kenaikan dan penurunan output. Dampaknya seperti terjadinya inflasi dan jumlah penawaran meningkat. Yang keempat, perilaku ekonomi mikro syariah. Pelaku ekonomi adalah individu-individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pelaku ekonomi digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi. Yang dimaksud sebagai penyediaan produksi guna mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun cara-cara untuk mendapatkannya, yang pertama menawarkan keahlian, yang kedua menawarkan modal. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Perusahaan adalah suatu yuridis dan ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan berperan dalam kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi di suatu negara. Rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial, yaitu mencari
penghasilan untuk kepentingan umum. Aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi seperti mengeluarkan undang-undang dan menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 321196, akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1, yaitu ruang lingkup ekonomi syariah. Yang mana ruang lingkup ekonomi syariah yaitu menurut para ahli Hasan Nizam berpendapat ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk hukum dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar dalam menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi dan lain-lain. Pada sistem ekonomi ini agar semua terdapat menghindari riba dan haram. Yang kedua yaitu perangkat teori ekonomi mikro Islam. Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang memperoleh dan memperilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro mempengaruhi penawaran permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, jumlah, penawaran dan permintaan barang dan jasa. Manfaat pembatasan teori ekonomi mikro Islam. Teori ini dibangun untuk menerangkan fenomena yang terjadi dalam suatu waktu dengan hukum-hukum dasar dan beberapa asumsi yang dalam pembentukannya teori ekonomi mikro Islam. Manfaat pembatasan teori ekonomi mikro Islam. Teori ini dibangun untuk menerangkan fenomena yang terjadi dalam suatu waktu dengan hukum-hukum dasar dan beberapa asumsi yang dalam pembentukannya teori ekonomi mikro Islam. Hukum-hukum dasar tersebut ekonomi murni tetap ekonomi mikro Islam digunakan sepanjang hukum dasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Mengapa pentingnya kita belajar mikroekonomi Islam ini? Menurut saya, setelah mempelajari mikroekonomi Islam, kita akan mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islam yang relevan dan dapat ditetapkan dalam dunia nyata. Salah satu tujuannya yaitu untuk bagaimana penerapan atau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan agar mendapat solusi terbaik, yaitu solusi yang akan menguntungkan kita dan tidak menzolimi diri orang lain. Yang berikutnya yaitu pelaku ekonomi mikro Islam. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi maupun konsumsi. Dalam kegiatan mikro, pelaku ekonomi digolongkan menjadi 3, yaitu rumah tangga, keluarga, rumah tangga, konsumsi. Yang mana rumah tangga keluarga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Rumah keluarga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga perusahaan meliputi yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengelola faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, membayar imbalan penggunaan faktor produksi. Yang ketiga, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Yang keempat, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Berikutnya, rumah tangga pemerintah, yang mana pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi suatu negara. Aktivitas pemerintahan kegiatan ekonomi adalah mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan, menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara, misalnya
lainnya seperti PLN, Damri, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Selsa Eltami, NIM 321929 dari EI 7D UIN Syekh M Jamil de Jambe, Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan pembahasan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi. Yang kedua adalah kerangka teori ekonomi mikrosyariah. Jadi kerangka teori ekonomi mikrosyariah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perilaku dalam ekonomi Islam, yang kedua prinsip atau sistem ekonomi Islam, yang ketiga teori ekonomi Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu rancangan bangunan ekonomi mikrosyariah. Ekonomi mikrosyariah ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama pemikiran dalam Islam, yang kedua maslahah sebagai insentif ekonomi, dan yang ketiga yaitu musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keempat adalah perilaku ekonomi mikrosyariah. Jadi perilaku ekonomi mikrosyariah ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama rumah tangga, yang kedua produsen, dan yang ketiga konsumen, yang keempat masyarakat, dan yang kelima organisasi atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Monika Putri Delia, NIM 32191130, akan mencoba menjelaskan ruang lingkup ekonomi mikrosyariah. Ilmu ekonomi mikro Islam yaitu adalah ilmu ekonomi terkait pelaku sebagai konsumen, produsen, tenaga kerja, dan implikasi kebijakan untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di dalamnya mempunyai unsur Islam. Adapun pengertian ekonomi menurut para ahli, yaitu menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah senantiasa berupaya mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Al-Idrisiyah, ia mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menurut Al-Quran dan Sunnah. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang mengikuti ajaran dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya poin kedua, yaitu kerangka teori ekonomi mikro Islam. Tugas pokok ilmu ekonomi adalah mengemukakan tentang penggambaran keadaan yang sesungguhnya. Lingkup ekonomi mikro Islam, ruang lingkup ekonomi mikro Islam yaitu perilaku produsen, perilaku konsumen, serta perilaku pasar. Teori ekonomi mikro dikenal juga dengan istilah teori tentang terbentuknya harga, yang mana ekonomi yang menitik beratkan masalah-masalah ekonomi dalam skala besar seperti negara atau provinsi. Poin ketiga yaitu rancang bangun ekonomi mikro Islam. Kehadiran ekonomi Islam menjadi solusi pembangunan bangsa dan negara yang diharapkan karena sistem ekonomi yang kapasitasnya sangat mendominasi. Selanjutnya, poin keempat, perilaku ekonomi Islam, yaitu terbagi atas 3, rumah tangga, perusahaan mikro rumah tangga, dan pemerintahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Talim, NIM 3216133. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ruang lingkup ekonomi mikro syariah, yang mana yaitu pada poin A, pengertian ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah merupakan ilmu yang menjelaskan how dan why atau bagaimana dan kenapa dalam sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah, baik termasuk faktor moral ataupun norma. Yang B yaitu kerangka teori ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi pasar dalam persaingan sempurna. Bidang penelitian dalam ekonomi mikro meliputi antara pembahasan mengenai keseimbangan umum, keadaan pasar dalam informasi asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta sebagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. C yaitu rancang bangun ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi syariah, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang karena bisa menyebabkan kemudaratan bagi umat Islam. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi syariah, diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi syariah yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik perancang bangun dan tujuan yang berbeda dengan ekonomi lainnya, semisal ekonomi liberal atau sosial. Poin D yaitu pelaku ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Ratnasari, NIM 3219134 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Ruang Lingkup Mikroekonomi Islam dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Yang A yaitu pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari, memandang, meninjau, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam berdasarkan ajaran dan hukum Islam. Yang B, kerangka teori ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro adalah cabang dari teori ekonomi yang menitikberatkan kepada masalah-masalah ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil. Dan adapun beberapa cakupan kerangka teori ekonomi mikro Islam. Yang pertama yaitu lingkup ekonomi mikro Islam. Yang mana lingkup ekonomi mikro Islam ini ilmu yang mempelajari dan yang menitikberatkan pada pelaku dan aktivitas tiap unit ekonomi seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dan yang kedua yaitu konsep elastisitas, yang mana konsep elastisitas ini perbandingan antara perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Elastisitas ini mengukur seberapa besar kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Dan yang ketiga yaitu karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ini salah satunya yaitu pengaturan kegiatan ekonomi yang bersifat ketuhanan. Ekonomi hanya berupa satu titik dari bagian al-Islam secara keseluruhan. Serta karakteristik ekonomi Islam ini berdimensi akidah karena ekonomi Islam ini lahir dari akidah Islam. Dan yang keempat yaitu batasan mempelajari ekonomi mikro Islam.
Ekonomi mikro Islam ini yang mana ilmu ekonominya hanya memfokuskan kepada explanation dan prediction dari fenomena yang ada. Dan yang kelima yaitu pentingnya mempelajari ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam, karena dengan mempelajari ekonomi mikro Islam ini, kita dapat mewujudkan integritas seorang muslim, serta praktek ekonomi kita juga berdasarkan agama Islam, dan mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi Islam. Dan yang keenam yaitu maslahah sebagai intensif ekonomi. Yang ketujuh yaitu musyawarah sebagai prinsip pengembalian keputusan, dan yang kedelapan yaitu pasar yang adil sebagai media koordinasi. Selanjutnya yaitu C, rancang bangun ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam ini adalah ilmu yang menelaah kegiatan ekonomi antara individu dan suatu masyarakat dengan adanya ekonomi kapitalis. Maka dengan kehadiran ekonomi mikro Islam ini itu adalah menjadi harapan bagi bangsa dan negara untuk pembangunan, karena pada saat sekarang ini ekonomi kapitalis sangat mendominasi dan telah menimbulkan masalah serta kegagalan. Maka dengan mempelajari ekonomi mikro Islam ini, kita mempunyai keyakinan yang kuat tentang teori-teori ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu D, pelaku ekonomi mikro Islam. Pelaku mikroekonomi Islam ini yang pertama yaitu rumah tangga, yang mana rumah tangga ini sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang mewujudkan faktor-faktor produksi pada kegiatan ekonomi lainnya. Dan yang kedua rumah tangga perusahaan mikro, yang mana rumah tangga perusahaan mikro ini berperan untuk melakukan kegiatan produksi. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah dan maaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.